Baik, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi ya teman-teman semua di We Need Space yang episode ke-16. Jika di episode kemarin kita sudah belajar tentang Meta Ads. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang gimana sih cara merintis usaha coffee shop, kuliner, lalu bagaimana nanti proses supaya usaha kita itu berkembang. Saya kira mungkin beberapa dari teman-teman di sini ya sudah ada yang mulai merintis usaha tersebut. Mungkin sudah ada juga yang sudah jalan 1 tahun atau 2 tahun. Cuma ada problem mungkin di kendala untuk scale up, menaikkan omsetnya, menambah traffic atau jumlah pengunjungnya, atau mungkin ada yang sudah nabung buat membuat usaha coffee shop cuma belum eksekusi. Nah, malam hari ini kita akan dibersamai oleh pemateri kita yang luar biasa sekali. Ada Kak Nafila. Selamat malam, Kak Vila. Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, Kak Nafila ini beliau adalah founder dari PT Teras Jaya Nusantara dan juga selain itu beliau aktivitas juga memberikan edukasi-edukasi bisnis ya Kak ya ke teman-teman yang sudah merintis usaha maupun lagi pengen mulai usaha gitu ya, terutama yang berkaitan dengan coffee shop, resto maupun kuliner. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol nih tentang strategi jitu ya Kak ya. Bagaimana merintis lalu mengembangkan coffee shop dan juga usaha di bidang kuliner. Baiklah, tanpa berlama-lama, eh, saya persilakan kepada Kak Nafila. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Saya izin untuk share screen ya, PPT pada malam hari ini. Selamat malam Kak, silakan. Oke. Mohon maaf teman-teman semuanya, apakah PPT-nya sudah terlihat atau tampak di layar? Sudah Kak, sudah. Ada. Ya, cuma Oke. suaranya agak kecil nih Kak. Oh, suaranya agak Ya, kecil ya. oke, sudah. Kalau mendekat seperti ini, terdengar? Terdengar, terdengar. Bagus, bagus. Oke, terima kasih. Perkenalkan, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafila Nur Amza. Saya founder dari PT Teras Jaya Nusantara, tapi tenang teman-teman bisa manggil saya dengan nama panggilan Vela Amza, atau mungkin teman-teman kita bisa jalin tali silaturahmi juga, mutual friend lewat sosial media saya @vela_amza. Tadi sudah sempat dijelaskan bagaimana sih caranya membangun bisnis coffee shop yang sukses. Sejauh ini kami juga merasa belum cukup sukses karena mungkin namanya membangun bisnis pasti ada naik turunnya ya teman-teman semuanya ya. Jadi jujur, saya juga masih belajar gimana caranya untuk membangun Teras Jaya ini sebagai bisnis yang sustainable. Dalam sustainable bukan hanya secara profit, akan tetapi juga sustainable berdampak ke sosial dan lingkungan seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke materinya membedah apa sih cara-cara Teras Jahe untuk membangun atau membranding bisnis coffee shop, tapi dengan konsep yang berbeda gitu, yang lebih inovatif. Mungkin kita membedah dulu ya bisnis coffee shop yang ada saat ini seperti apa. Nah, untuk saat ini coffee shop saat ini tuh semakin menjamur ya teman-teman semuanya. Banyak banget konsep coffee shop atau kafe-kafe yang memang banyak kita temui gitu. Karena tren sekarang ini memang
trennya para masyarakat itu identik sukanya cari tempat nongkrong dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus bisa memahami pasar kedai kopi itu seperti apa sih gitu. Jadi ketika kita ingin membangun coffee shop, kita nggak ngeblank nih, cuma ngebangun aja, membuat aja. Tapi kita nggak tahu caranya seperti apa mengelolanya, mempertahankan bisnisnya seperti apa. Terus nanti ketika ada kendala solusinya seperti apa gitu, akan blank dan bingung gitu. Kalau kita nggak tahu black point-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita pahami untuk pertama kali yaitu memahami pasar si coffee shop ini dengan cara yang pertama yaitu harus mengetahui tren konsumennya dulu nih teman-teman. Jadi permintaan coffee shop sekarang ini kan spesial ya, terus meningkat ya. Pelanggan itu mengharapkan pengalaman yang unik, berfokus pada kualitas dan asal kopi ini. Makanya kalau teman-teman lihat ada coffee shop yang besar nih kalau di yang masuk di dalam mall-mall seperti boleh saya sebutkan ya nama brandnya seperti Starbucks. Terus sekarang ini brand lokal yang menjamur di yang sudah masuk di mall-mall seperti Fore dan lain sebagainya. Mereka itu bukan hanya sekedar menjualkan produk. Selain menjual kualitasnya, mereka juga menjual story atau cerita. Asalnya dari mana sih produk tersebut itu? Asalnya dari mana sih bahan bakunya? Bahan baku ini eh hulu sampai hilirnya itu diceritakan gitu. Dalam artian orang itu tertarik bukan hanya membeli produknya aja, bukan hanya membeli kualitas dari produknya, tapi story dari produk tersebut juga. Nah, tren konsumen sekarang ini tuh seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua, kita harus aware dengan persaingan pasar. Nah, pasar kedai kopi shop saat ini tuh sangat kompetitif karena semakin menjamurnya kafe, otomatis semakin pasar ini sangat kompetitif, adu saing, terus kalau kita nggak punya produk yang unik, terus kita nggak punya ide yang inovatif, kita bakalan kalah nih dari pasar tersebut gitu. Jadi kita harus cari ceruk unik atau keunggulan untuk menarik pelanggan teman-teman. Nah, yang ketiga itu analisis pasar. Jadi kita harus teliti nih secara demografinya seperti apa, kebiasaan konsumennya bagaimana, dan tren lokal untuk menentukan peluang dan strategi pemasaran yang efektif itu seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa nih menganalisis pasar dengan melihat demografi dan kebiasaan konsumen. Itu bisa menjadi dasar kita untuk memahami pasar coffee shop yang ada saat ini. Nah, selanjutnya teman-teman gimana sih caranya? Maaf sebentar. Bagaimana sih caranya kita membentuk konsep yang menarik? Ini kan yang harus kita munculkan. Kita nggak hanya punya uang, punya modal, tapi kita juga harus punya ide untuk membuat suatu konsep yang menarik, yang bisa menjadi value jual juga untuk brand kita. Gitu. Nah, yang pertama, brand identity. Ini sangat penting, teman-teman. Tentukan identitas brand yang jelas, termasuk dari nama, logo, dan pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Ketika kita memiliki produk nih, kita harus tahu produk ini sampai kepada customer kita itu apa sih yang ingin kita sampaikan. Entah dari segi manfaat produknya atau karena kita menjual kopi dengan sekarang contohnya kalau teman-teman tahu ada namanya Calf Coffee. Dia itu konsepnya indis, industri, coffee industri. Jadi dia segmentasinya ya anak-anak muda. Nah, pesan yang ingin disampaikan coffee shop ini
atau minuman kopi ini bisa loh dikonsep dengan ide yang unik industrial kayak gitu. Terus juga kalau dikaitkan dengan Teras Jaya sendiri, pesan yang ingin disampaikan, kita bukan hanya ingin menjual produk minuman jahe aja, tapi kita ingin mengangkat nilai si minuman jahe yang dulunya kalau teman-teman lihat jahe ini hanya dijual oleh abang-abang, terus ditemuinya pas malam-malam, pakai gerobak, didorong, atau enggak dijual di angkringan. Nah, kita ingin posisi jahe ini bisa setara nih pada industri coffee shop gitu, pada industri kopi gitu. Jadi Teras Jaya juga ingin meningkatkan value dari rempah-rempah atau minuman-minuman yang berbahan dasar jahe gitu. Jadi kita harus tahu nih, pesan dari produk ini harus sampai nih ke customer. Yang kedua, target audiensnya. Nah, tentukan siapa target pelanggan yang ingin teman-teman tuju juga. Terus, kalau andaikan teman-teman pengen buat coffee shopnya targetnya mahasiswa, ya teman-teman harus memikirkan bagaimana harga pokok penjualan ini tidak terlalu tinggi dan teman-teman bisa menjualnya dengan harga mahasiswa gitu. Kalau teman-teman pengen buka coffee shop di area kantor gitu ya, teman-teman harus punya strategi juga nantinya, entah buat promosinya untuk orang kantoran biar harganya bisa sesuai dengan budget mereka dan lain sebagainya gitu. Terus kalau teman-teman targetnya pencinta kopi yang spesial gitu kan, otomatis nanti menyusun strategi pemasarannya kan juga berarti menyesuaikan juga dengan target audiens yang ingin teman-teman tuju seperti itu. Nah, yang ketiga itu konsep unik. Tawarkan pelanggan hal-hal uniknya gitu, seperti tema, suasananya, menunya khusus yang membedakan dari coffee shop teman-teman yang teman-teman buat dengan kompetitor yang ada gitu. Nah, saya contohkan lagi, balik lagi ke Teras Jahe. Nanti di akhir sesi, saya juga ada PPT terkait membedah keunikan dari Teras Jahe sendiri gitu. Dan kita perlu teman-teman punya keunikan di bisnis kita gitu, agar ada diferensiasi dari si kompetitor tersebut gitu. Kita punya diferensiasi yang kuat. Jadi kalau andaikan ada persaingan nih, kita nggak takut teman-teman, kita malah bisa memperkuat branding kita, bahwa kita itu berbeda, itu hal yang wajar di dunia bisnis gitu. Bisa membuat kita menjadi bangga. Kita beda loh. Kita punya keunikan yang memiliki nilai jual gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada memilih lokasi yang ideal. Ini sangat penting, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa visibilitas. Mohon maaf, teman-teman semuanya, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar nggak? Oke, yang pertama itu visibilitas. Pilih lokasi yang ramai dan mudah diakses seperti pusat kota, area perkantoran atau kampus. Itu tuh sangat penting sekali kalau kita menginginkan bisnis atau coffee shop kita itu ramai. Kita harus menentukan tempat yang strategis, teman-teman. Terus yang kedua itu arus lalu lintas. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau andaikan coffee shop teman-teman itu di pinggir jalan, teman-teman harus lihat tuh, jalanan ini jalanan alternatif kah, jalan utama kah, atau jalan desa gitu. Teman-teman harus bisa memperhatikan itu gitu. Perhatikan jumlah orang yang lalu lalang di sekitar lokasi, potensi pelanggan yang potensial dan lain sebagainya. Arus lalu lintas itu bisa menjadi acuan untuk memilih lokasi yang ideal loh, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, kita harus melihat persaingan. Jadi ketika teman-teman ingin membangun coffee shop, teman-teman harus lihat dulu nih, sebelahnya jualan apa nih. Terus sebelah kanan kirinya ini jualan apa gitu. Harus tahu dulu.
evaluasi keberadaan pesaing ini benar-benar harus dilakukan teman-teman sebelum memilih lokasi gitu. Dan potensi dampaknya terhadap bisnis yang akan teman-teman bangun gitu. Kalau teman-teman merasa di kanan kirinya memiliki bisnis yang sama, teman-teman ya tadi kita harus punya keunikan di dalam brand kita yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan atau customer. Yang keempat, terakhir itu biaya sewa. Biaya sewa itu menjadi pertimbangan juga karena dengan adanya biaya sewa ini kita tuh dapat melihat nih keuntungannya dan kita bisa memproyeksikan apakah kita bisa eh, apa ya apakah kita bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang ingin kita targetkan dan kita juga bisa memproyeksikan keuangan untuk bisnis kita gitu. Jangan sampai kita hanya sekedar punya modal tapi kita nggak punya proyeksi keuangan untuk jangka panjang. Jadi kayak teman-teman nih punya uang nih, andaikan 50 juta, pengen buat bisnis coffee shop gitu. Tapi teman-teman dari uang 50 juta ini cuma punya idenya aja, nggak mendetailkan nanti kalau 50 juta ini aku bisa balik berapa persen ya dari modal yang aku keluarkan ya. Jadi teman-teman harus memperhitungkan itu gitu. Jadi kan gini, biaya sewanya 10 juta. 10 juta itu 3 tahun. Nah, di 3 tahun ini teman-teman harus balik modal dalam jangka waktu berapa tahun nih. Nah, teman-teman harus bisa itu memproyeksikannya seperti itu gitu. Jadi buka bisnis nggak hanya memikirkan gimana caranya teman-teman ngejual aja, tapi teman-teman juga harus menata atau mengelola keuangan gitu loh, merencanakan keuangan teman-teman di bisnis tersebut gitu, jangan asal aja gitu. Nah, yang selanjutnya itu menguasai menu dan minuman. Ini tuh sangat penting teman-teman. Jadi bukan hanya keunikan saja, produk itu harus menjadi nomor satu juga. Yang pertama, kalau teman-teman fokusnya membuat coffee shop, yang artinya teman-teman menjual signature-nya di situ kopi, ya jangan kopi aja. Teman-teman harus memberikan alternatif lain. Bagaimana jika pelanggan atau customer yang datang ke coffee shop teman-teman itu nggak menyukai kopi? Jadi teman-teman ada tawaran lain nih yang dari produk yang teman-teman punya gitu, nggak hanya kopi aja, tapi mungkin ada non kopinya juga, menu non kopinya juga kayak coklat, terus mungkin jus dan lain sebagainya gitu. Terus juga teman-teman idealnya jangan hanya eh, memiliki produk hanya minuman aja, tapi harus ada penyeimbangnya, entah camilan, entah makanan berat gitu. Karena orang nongkrong itu pasti dia itu bukan hanya ingin menikmati minuman aja. Mungkin dia datang dari rumah atau dari luar, ingin tiba-tiba lapar dan lain sebagainya. Teman-teman harus punya ini nih alternatif, maksudnya harus punya plan untuk menyediakan makanan-makanan yang memang tidak ribet secara menyiapkannya dan keefektifan waktu sampai ke pelanggan gitu. Nah, selanjutnya itu efisiensi operasional, memperlancar alur kerja. Jadi teman-teman, kalau nanti kita membangun coffee shop itu, kalau semakin berkembang, kita pasti membutuhkan tim, membutuhkan tim kerja atau SDM seperti itu. Iya nggak teman-teman? Nah, ketika kita, jadi gini, ketika teman-teman mempunyai tim dan teman-teman sebagai pemilik, otomatis yang namanya staff atau karyawan itu tidak sama dengan pemilik.
rasa memilikinya, terus loyalitas dalam pekerjaannya dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan SDM itu melalui persiapan efisiensi operasional juga. Jadi teman-teman harus berpikir gimana caranya membuat entah SOP kerja atau KPA yang bisa memberikan operasional secara efisien gitu. Jadi kayak pekerjaan itu jika bukan dilakukan oleh teman-teman atau dilakukan oleh orang lain itu tuh bisa sama atau lebih cepat gitu. Dalam artian ketika teman-teman nggak ada, pekerjaan itu masih bisa dilakukan gitu. Untuk tadi memperlancar alur kerja gitu. Jangan sampai ya istilahnya bisnis yang autopilot. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan itu di inventory, teman-teman. Karena kalau bisnis F&B, inventory itu sangat susah untuk dikendalikan. Karena dari bahan mentah, terus diolah jadi bahan yang setengah matang atau setengah jadi, terus jadi bahan yang matang yang bisa dinikmati oleh konsumen. Ketersediaan stok itu selama saya menjalankan bisnis F&B 4 tahun ini tuh sangat-sangat kredit teman-teman dalam artian kadang banyak minusnya, kadang juga bingung intinya untuk ngepasin gitu. Kalau andaikan toko retail kan emang udah jadi ya barangnya. Jadi gampang nge-trackingnya. Kalau bisnis F&B itu cukup susah teman-teman. Karena dari bahan mentah, setengah jadi, dan jadi bahan matang gitu. Jadi inventory itu hal yang sangat penting. Kelola persediaan dengan baik untuk menghindari pemborosan dan memastikan ketersediaan bahan baku. Nah, teman-teman di sini kalau ke coffee shop sebel nggak sih kalau andaikan kita udah datang nih jauh-jauh, capek-capek, ingin menikmati suasananya, terus tiba-tiba pas di coffee shopnya kita ingin membeli suatu produk, tapi produknya itu nggak tersedia atau kosong itu tuh bakal membuat first impression customer atau kesan pertama yang negatif itu terbentuk atau terbangun. Gitu. Jadi kita sebagai bisnis F&B juga harus bisa memastikan nih ketersediaan stoknya gitu. Jangan sampai si produknya itu atau menunya itu kosong terus, jadinya mengecewakan si customernya gitu. Dan juga tidak boleh eh, melakukan pemborosan stok gitu dalam artian stoknya itu nggak terjual gitu loh maksudnya stuck di situ aja nggak keluar eh, nggak bisa melakukan penjualan gitu jadi kita harus bisa gimana caranya stok atau produk ini bisa terproduksinya itu secara stabil gitu banyak teman-teman cara yang bisa kita lakukan mungkin kalau awal-awal kita nggak tahu ya eh, tanggal-tanggal rame, tanggal-tanggal sepi gitu. Biasanya kalau di bisnis F&B itu teman-teman, tanggal-tanggal rame itu di tanggal 25 ke atas. Karena rata-rata orang-orang udah pada gajian gitu. Nah, biasanya untuk memastikan ketersediaan stoknya, stok yang paling banyak itu tuh di tanggal tanggal 25. Nah, setelah tanggal 25 terus kita hitung mundur hitung maju 15 hari kemudian. Nah, setelah tanggal 16 tanggal 15 16 atau mulai kadang tanggal 10 itu tuh mulai agak lambat tuh teman-teman di penjualan kalau di bisnis F&B gitu. Dan kita harus tahu nih penjualan yang paling banyak kan sekarang itu udah mudah ya teman-teman pakai teknologi udah ada POS dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk men-track eh, penjualan produk apa yang paling laris dan paling lambat itu udah sangat mudah banget gitu. Nah, yang kedua itu pelatihan staff. Nah, pelatihan staff ini tuh untuk memberikan pelatihan yang komprehensif kepada staff mengenai penyimpanan minuman, terus layanan ke pelanggan, prosedur operasional gitu. Karena SDM itu SDM yang ada di Indonesia ini khususnya untuk coffee shop itu kan nggak mungkin ya kayak S1 ya mungkin ada mungkin anak-anak part time yang belum lulus
kuliah atau gimana. Tapi kebanyakan SDM-nya kan dari lulusan SMA atau enggak SMK. Nah, atau mungkin teman-teman SMA, SMK yang baru lulus dan belum punya pengalaman kerja. Nah, itu penting banget diajarin gimana sih SOP penyimpanan makanan atau minuman yang sesuai gitu. Terus gimana sih cara melayani pelanggan? Karena nggak semua orang itu punya bakat untuk melayani pelanggan dari hatinya gitu. Bahkan mungkin eh, saya juga pernah punya staff yang ada beberapa karakter staff yang mungkin cuek banget sama pelanggan, ada juga staff yang mungkin care banget sama pelanggan. Itu tuh banyak teman-teman. Jadi kita harus tahu nih kriteria staff ini tuh cocoknya di bidang mana nih. Kalau dia care banget, peduli banget, suka nanyain pelanggan dan ramah orangnya, ya udah kita kasih bagian bagian depan, bagian pelayanan, server kayak gitu. Nah, kalau dia tipe orang yang cekatan dalam bekerja, ya udah kita masukin ke bagian dapur atau enggak bagian bar gitu, yang pembuatan makanan dan minuman yang tidak terlihat oleh customer gitu. Maksudnya karena takutnya nanti pas customer datang terus nggak disapa oleh staff dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa customer juga yang kok coffee shopnya gini nih nggak ramah dan lain sebagainya. Nah itu tuh bisa jadi kesan negatif juga bagi customer gitu. Terus selanjutnya prosedur operasional ini paling penting, ketepatan, keefektifan kerja gitu. Kalau lagi rame kafenya, hal ini tuh sangat-sangat teruji sekali teman-teman. Kalau kita nggak punya SOP yang jelas untuk bekerja gitu. Karena kalau lagi rame, apalagi kondisi pelanggan udah sangat-sangat lapar dan pengen menu pesanannya itu segera datang, itu tuh sangat-sangat kayak lomba teman-teman, kayak lomba Master Chef gitu yang dikasih waktu gitu. Jadi seringnya kadang mungkin bentrok dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman punya SOP yang jelas nih, SOP ini persiapan sebelum kerja, otomatis SOP-nya ada mungkin persiapan bahan baku minuman, bahan baku makanan yang setengah jadi. Nanti ketika ada pelanggan tinggal di servingnya tidak, maksudnya tidak full gitu dalam artian bahan baku itu udah disiapkan semuanya, tinggal tuang 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 buat tuang 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 buat gitu. Jadi kan lebih efektif juga gitu. Nah, yang udah saya ceritakan tadi di awal terkait sistem POS ya teman-teman. Jadi gunakan sistem POS yang efisien untuk mengelola pesanan, inventaris dan keuangan. Ini tuh hal yang paling penting, apalagi kalau kita udah punya 2 sampai 3 cabang. Nah, saat ini Teras Jaya kan udah punya 8 cabang ya teman-teman. Jadi ini tuh sesuatu yang harus diutamakan gitu di POS-nya gitu. Karena kalau POS-nya nggak bisa memberikan apa ya efisien untuk secara operasional, susah juga teman-teman. Kalau ngurus 8 cabang, kita masih manual gitu. Terus yang keempat dan yang paling utama adalah kebersihan. Jadi jujur saya juga komitmen terhadap diri saya sendiri bagaimana untuk menerapkan kebersihan di semua outlet yang ada di Teras Jahe teman-teman. Entah di kamar mandinya, terus di area coffee shop-nya, atau mungkin di area kitchen-nya. Kita selalu mengusahakan itu. Karena kita nggak hanya mau menjual produk dan kita mendapatkan profit aja. Tapi kita juga ingin memberikan produk itu sampai ke pelanggan itu, atau minuman yang ingin kita sajikan itu higienis, bersih, dan halal dan bisa dinikmati karena manfaatnya itu jangka panjang karena kita memberikannya ke manusia. Coba deh teman-teman ke coffee shop terus makanannya ada lalat di dalamnya gitu kan, otomatis kan kita zolim ya kepada si pembeli gitu kan, dalam artian etikanya kurang baik kalau kayak gitu. Nah, makanya kita memastikan
dari gelasnya, cara mencucinya, terus sendoknya, mencucinya dan lain sebagainya, kita pastikan insya Allah bersih. Karena kebersihan itu nomor satu yang perlu kita jaga di dunia F&B gitu. Nah, selanjutnya terkait branding dan pemasaran. Karena sekarang ini tuh kalau kita nggak punya branding, nggak punya pemasaran di dunia yang sekarang semakin pesat ya, dunia digital yang semakin pesat, kita itu nggak bisa menaklukkan pelanggan gitu. Yang pertama itu identitas visual dari tadi teman-teman yang saya ceritakan ya, terkait menggunakan logo, warna, font yang konsisten untuk membangun brand yang kuat dan mudah diingat gitu. Ini tuh hal yang sangat penting. Terus media sosial itu tuh sangat penting banget di zaman saat ini karena memanfaatkan platform media sosial itu untuk berbagi konten yang menarik, promo, interaksi dengan pelanggan itu tuh semakin cepat teman-teman. Jadi lebih efektif di sosial media daripada kita harus bercerita ke teman kita bahwa kita punya kafe gitu. Kafe kita enak, kafe kita harus kamu kunjungin dan lain sebagainya gitu. Kita post aja di sosial media ide-ide konten yang menarik untuk membangun branding kita secara tidak langsung bakalan kan kita kalau untuk Teras Jaya sendiri teman-teman seringnya itu share-nya itu di Instagram gitu. Nah, kalau Instagram itu ada beberapa cara gimana caranya kita bisa kontennya itu naik atau enggak FYP, terus bisa di share ke teman-teman yang lain kayak gitu tuh dengan cara ikutin tren atau lagu-lagu yang ada di template-nya Instagram. Itu tuh ngaruh juga. Terus mungkin kita bisa berkolaborasi dengan food vlogger, influencer yang bisa memberikan edukasi terkait produk kita atau mungkin brand yang kita miliki gitu. Nah, yang ketiga kita buat program loyalitas teman-teman. Jadi hal ini itu untuk mendorong pelanggan untuk kembali gitu dengan cara memberikan poin reward atau mungkin memberikan diskon untuk loyal-loyal customer gitu. Karena membangun atau memberikan treatment seperti itu juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap branding kita gitu. Terus yang keempat dan terakhir itu event dan promosi gitu. Buat event atau promo dan kolaborasi dengan bisnis lokal untuk meningkatkan visitabilitas dan penjualan. Jadi mungkin sesekali yang saya lakukan Teras Jaya itu kadang ikut event bazar-bazar lokal. Kalau di Jogja sendiri, kalau teman-teman ada yang domisilinya Jogja atau mungkin eh, dari Jogja, teman-teman pasti tahu itu ada namanya Pasar Wiguna. Pasar Wiguna itu pasar untuk lokal dan biasanya itu diselenggarakan di hari Minggu. Lokasinya itu di sampingnya Plaza Ambarukmo. Nah, beberapa kali kita juga gabung ke event tersebut untuk membranding si Teras Day. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan terkait finansial ya, terkait keuangan, pertimbangan finansial, anggaran untuk keuntungan juga harus dipikirkan teman-teman. Yang pertama itu biaya awal. Nah, teman-teman harus menghitung nih biaya awal termasuk sewa, renovasi, peralatan, persediaan awal gitu. Itu harus teman-teman catat dan teman-teman perhitungkan. Nah, yang kedua harga produk. Nah, harga produk ini teman-teman harus menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan untuk minuman dan makanan yang teman-teman jual. Nah, yang ketiga itu ada biaya operasional. Teman-teman bisa memperkirakan biaya operasional seperti gaji, utilitas, terus biaya pemasaran, kayak gitu.
Terus yang keempat itu proyeksi keuntungan. Nah, teman-teman harus membuat nih kira-kira teman-teman itu dapat untung dalam jangka waktu berapa tahun atau mungkin berapa bulan gitu. Teman-teman harus bisa menargetkan ini untuk mengelola keuangan dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait perekrutan dan pelatihan. Gimana caranya teman-teman bisa membangun tim yang berbakat? Dan yang pertama itu ketika teman-teman merekrut atau mencari staff itu harus dilihat eh, si orang ini ramah nggak, orang ini bersemangat nggak dalam bekerja gitu. Terus memiliki pengetahuan dasar nggak tentang dunia. Andai kan teman-teman mau buka coffee shop gitu, ada nggak pengetahuan dasar tentang perkopian gitu. Terus yang kedua teman-teman harus melatih. Jadi berikan pelatihan yang komprehensif tentang pembuatan minuman, layanan, pelanggan, dan prosedur operasional tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Terus yang ketiga membangun motivasi kerja untuk para karyawan dan staf itu sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi memberikan lingkungan kerja yang positif dan dorongan pertumbuhan profesional staff itu juga sangat diperlukan. Jadi kadang ada beberapa karyawan yang mungkin semangat kerjanya menurun gitu. Kita sebagai pemilik atau owner atau mungkin founder, kita harus bisa memberikan atau meningkatkan semangat kerja, entah itu dari kita memberikan bonus atau mungkin menaikkan gaji karena jujur aja semangat kerja itu, motivasi kerja karyawan yang ada di daerah Jahe itu ya faktor utamanya ya gaji gitu. Kalau gajinya naik, bonusnya naik, mereka bakalan kerjanya itu sangat semangat dan sangat loyal. Tapi kita juga harus bisa membangun tim kerja yang positif dalam artian kita harus bisa menganggap atau menjadikan karyawan kita itu sebagai keluarga gitu. Dalam artian ketika karyawan kita ingin memberikan masukan, terus ingin didengarkan, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Jangan sampai kita itu, walaupun kita posisinya sebagai bos, atasan, tapi kita jangan bosi gitu. Artinya kita itu sebagai eh, pemimpin yang mengarahkan gitu, bukan yang cuma suruh-suruh doang gitu. Nah, yang terakhir, yang paling penting itu adalah evaluasi teman-teman. Jadi harus melakukan evaluasi ini secara berkala. Jadi kita tahu nih, kurangnya apa, kelebihannya apa yang perlu diperbaiki gitu. Tujuannya untuk apa sih teman-teman? Untuk memastikan kinerja dan kepuasan si staff tersebut gitu. Kalau staffnya puas, otomatis dia akan loyal terhadap bisnis kita. Itu kuncinya teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita harus berinovasi dan beradaptasi. Jadi kita harus bisa melihat nih masa depan bisnis kita itu seperti apa. Dengan caranya kita mudah beradaptasi gitu. Selalu cari cara baru untuk meningkatkan menu, layanan, pengalaman pelanggan gitu. Dan juga jangan eh, tidak adaptif gitu. Jangan tidak open mind kayak nggak mengikuti tren terbaru gitu, fokus dengan bisnisnya saking percaya dirinya gitu. Kita harus bisa mengadopsi tren-tren yang ada tapi dikaitkan dengan bisnis kita gitu. Contohnya yang saya lakukan saat ini sekarang itu kalau teman-teman tahu di dunia bisnis itu ada yang namanya gastronomi atau eh, seni atau cara untuk menikmati sebuah makanan dan minuman. Ilmu ilmu seni untuk menikmati makanan dan minuman. Namanya gastronomi, teman-teman. Nah, gimana caranya pelanggan ini tuh kalau datang ke teras jahe yang identik dengan jahe atau dengan rempah-rempah, mungkin ada beberapa
customer yang awam terkait bentuknya rempah itu seperti apa, bentuk kunyit seperti apa, kencur seperti apa. Jadi kita itu berusaha menyediakan visualnya itu berupa gambar kertas kosong yang ada bentuk jahe atau bentuk kunyit yang bisa customer itu mewarnai sambil menunggu pesanannya datang gitu. Nah, itu inovasi yang kita lakukan untuk menarik pelanggan untuk datang ke Teras Jaya. Nah, targetnya bukan hanya anak kecil aja, tapi usia-usia remaja atau mungkin eh, orang-orang yang sudah sepuh pun ada beberapa yang tertarik teman-teman. Oh, ternyata gambar kunyit itu seperti ini ya. Oh, ternyata jahe merah itu bentuknya seperti ini ya gitu. Karena selain kita menyediakan tempat untuk melihat bahan baku kita, kita juga menyediakan visualnya berupa gambar tadi teman-teman, gitu, yang bisa langsung dilihat nih oleh mata gitu. Jadi itu teman-teman pemantik tentang membangun bisnis coffee shop. Gimana caranya kita membangun bisnis coffee shop kita yang bisa menjadi daya tarik oleh customer gitu. Dan saya belum bisa mengatakan bahwa bisnis yang kami bangun ini sudah sukses teman-teman karena eh, pertama persaingan yang cukup kompetitif dan juga mungkin problem-problem yang sekarang ini ada itu apa ya, terus bergantian gitu loh teman-teman. Jadi kita belum bisa mengatakan sukses karena puncak kesuksesannya itu bukan kita mendapatkan Teras Jaya udah 8 cabang dalam jangka waktu 4 tahun. Itu bukan sih teman-teman. Karena masih ada target-target yang mungkin kita merasa belum mencapainya. Entah kita belum ini mungkin kita belum merasa puas kali ya terhadap apa yang kita sudah bangun selama ini. Dalam artian ada beberapa yang perlu diperbaiki di bisnis kami gitu. Secara mungkin eh, fasilitas outlet yang kita berikan ke pelanggan gitu. Cara bentuk kafenya dan lain sebagainya. Gitu sih teman-teman. Sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau mungkin moderator gimana? Iya, Eh, baik Kak. Tanya jawab dulu. Mungkin kita ya tanya jawab dulu kali Kak ya, biar Iya, barangkali boleh. teman-teman sudah ngumpulin pertanyaan dan tadi kan cukup padat ya materinya Kak ya, detail Iya. banget end to end dari A sampai Z gitu. Barangkali teman-teman sudah bikin pertanyaan. Oh ini ada yang tanya Kak di kolom chat. Saya ingin menanyakan jika produknya sangat segmented seperti wedang jahe, jadi target konsumennya tidak begitu luas. Tetapi konsumen lebih memilih ke tempat langganan mereka. Bagaimana jika sudah melakukan yang terbaik dari branding produk unik sampai kelayakan produk dan masih tidak bisa mencuri konsumen, maksudnya mendapatkan konsumen gitu ya. Kira-kira harus bagaimana supaya tetap bisa bertahan, balik modal dan untung karena penjualannya relatif malam juga bisnis di kabupaten. Maksudnya gimana nih? Boleh diceritakan nggak? Halo, dengan Kak siapa tadi yang nanya? Kak Fei Chu, mungkin bisa open mic. Kak Fei Chu. Halo, Oh iya, selamat silakan. malam. Ya, Silakan kalau Kak. misalnya, Kak Feicu. halo, kalau misalnya tempatnya kayak di kabupaten gitu, Kak, kira-kira gimana, Kak? Kalau misalnya, maksudnya kayak nyuka jahe atau apa kayak itu kan nggak terlalu banyak ya, Kak ya? Boleh diulang kan? Mohon maaf tadi suaranya nggak terputus-putus. Halo, ada Halo? suaranya aman nggak? Oh iya, aman. Kalau misalnya itu lokasinya kayak di kabupaten kan bukan bukan kota besar kayak gitu. Terus misalnya apa apalagi produknya yang kayak jahe gitu. Kan maksudnya nggak semua orang dong. Iya, maksudnya kayak nggak segmented lah gitu loh, Kak. Itu kira-kira solusinya gimana, Kak? Padahal kita udah melakukan yang terbaik gitu.
minumannya kayak wedang jahe ya, Ya, mm-mm. kita juga harus bisa mengevaluasi produk kita Kak Feju. Jadi coba Kak Feju eh, mencoba. Jadi yang saya lakukan sekarang ini itu setiap sebulan sekali saya selalu mendatangi minimal 2 coffee shop atau 2 kafe yang ada di sekitaran saya. Dalam artian saya mengamati gimana pelayanannya, terus gimana apa aja produk yang dijual, adakah yang sama, terus mengamati suasananya seperti apa, tempatnya seperti apa, kebersihannya seperti apa. Saya itu selalu tulis di dalam buku saya untuk mengamati, untuk membandingkan apakah bisnis saya itu sesuai standar yang ada di tempat tersebut atau enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Kita jangan terlalu bangga terhadap produk kita dulu. Jangan terlalu yakin terhadap produk yang ini kita punya gitu. Kita harus mengamati pesaing juga gitu. Kalau andaikan produk pesaing nih di daerah kakak nih yang jualan jahe, banyak nggak sih kak yang jualan wedang jahe gitu? Kalau memang banyak wedang jahenya, kakak harus coba juga minum gitu. Yang mereka jual, kakak harus beli juga gitu. Rasanya seperti apa? Coba bandingin sama produk kakak. Ada nggak kelebihannya produk kakak dengan pesaing? Kalau kakak ngerasa optimis banget dan sudah mencoba beberapa produk dari pesaing, kakak yakin bahwa produk wedang jahe kakak ini sangat unggul dari segi kualitas jahenya, terus rasanya, gitu. Gak apa-apa, kakak pede aja sama produknya. Tinggal kakak harus meriset harga para pesaing gitu, harga di kompetitor. Segelas minuman jahe ini di kompetitor itu dengan harga berapa sih gitu. Nah, kalau di kompetitor dengan harga cuma 10.000 untuk jahe susu dan kakak menjualnya 15.000, kakak harus punya nilai plusnya. Entah packagingnya yang menarik, atau mungkin cara menjualannya dengan bercerita gitu. Kalau kakak konsepnya coffee shop ya, kalau di Teras Jaya kan bentuknya kayak cafe gitu ya kak ya. Jadi kita bukan hanya ngejual produk, kita ngejual ceritanya juga. Jadi jahe ini berasal dari mana, proses pembuatannya seperti apa, pelanggan itu bisa melihat karena kita open bar gitu Kak gitu. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Feicu, eh wedang jahe yang kakak jual ini kemasan kah atau minuman kah atau di konsep angkringan kah atau di konsepnya kafe atau seperti apa Kak? Konsepnya angkringan, Konsepnya tapi bikin angkringan sendiri gitu ya. Tapi maksudnya dengan karena harga mungkin kabupaten 10.000 kayak gitu. 10.000. Nah, kemarin itu saya scroll TikTok dan ada tuh di Malang konsepnya itu angkringan, bukan angkringan sih, lebih kayak kakak tahu Tosa nggak? Atau mungkin mobil bak gitu loh. Oh, mobil bak. Iya, mobil bak Oke. gitu. Mereka jualnya di atas mobil bak, tapi dia namanya unik Kak. Rempah palutor gitu. Karena pas ngetok rempah-rempahnya, dia tuh pakai kayu-kayu yang gede. Jadi kan itu ada unique sellingnya itu. Ada cara menjualnya yang unik, ya kan Kak? Nah, Kakak bisa tuh mengamatinya, mungkin bisa lewat TikTok. Kalau Kakak punya TikTok, ada nggak Kak TikTok? Coba Kakak search di TikTok itu jualan rempah-rempah jahe viral atau apa gitu. Kakak ikutin, Oke. lihatin apa sih yang membuat viralnya itu, keunikannya apa gitu. Kakak harus cari peluangnya di situ. Nah, sekarang ini tempat jualan Kakak udah punya akun sosial media belum? Belum, Kak. Mungkin Nah, itu. mulai dibuat sosial medianya Kak. Entah nanti yang jualannya mungkin Mbak Sepuh. Kakak ingin em, melihat produktivitas si Mbak itu gitu.
nih dibuat langsung nih sama yang ahlinya gitu. Itu bisa juga jadi idenya gitu. Atau mungkin kakak buatnya jahenya ini dari kebun sendiri atau mungkin apa gitu. Jadi di update-nya di sosial media kak. Gitu. Bagaimana Kak Feicu? Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Jadi semangat ya Kak. Harus mulai membranding produknya dengan cara pertama Kakak harus punya nama brandnya udah ada. Tapi kayaknya perlu dipikirin lagi lebih ini nama yang lebih unik gitu. Tapi udah ada ya. Ada. Terus penjualannya lewat WA WA gitu aja atau gimana Kak? Iya, Iya, jadi masih ini. sosial media harus dikencangin juga sih Kak. Kalau di kabupaten itu ada kayak influencer atau food vlogger gitu nggak Kak? Karena di kabupaten jadi nggak terlalu ini kan, maksudnya nggak terlalu serame di ini loh, di kota. Maksudnya kalau Malang itu kan kecil, tapi kalau Malang masih masih relatif ramai lah, gitu. Masih maksudnya dekat dengan apapun gitu. Itu sih, itu mungkin kendalanya sih, Kak. Kalau Kakak, kalau boleh tahu tinggalnya di mana Kak? Saya tinggalnya di Banyuwangi, Kak. Oh, di Banyuwangi itu banyak banget perkebunan ya Kak, apalagi Iya, untuk jahe dan lain sebagainya. betul. Hmm, bisa itu Kak, mungkin dibuat dulu sosial medianya, karena nggak ada yang nggak mungkin Kak. Sekarang aja di Jogja, gang-gang kecil yang orang-orang itu bilangnya hidden gem itu selalu didatengin Mm-mm. Kak gitu. Jadi semangat ya Kak Feicu, Oke, terima kasih. sama-sama. Baik, silakan dari teman-teman yang lain barangkali ingin ada yang ditanyakan atau disampaikan sebelum Kak Vila lanjut ke materi selanjutnya ya Kak ya. Iya, betul sekali. Selamat malam, Kak. Malam. Mau nanya nih, Kak. Kalau wedang jahe itu saya rencana buka kayak kedai kopi nih. Nah, kalau di tempat saya mungkin kalau wedang jahe aja kurang kurang apa kali ya. Itu kalau eh, wedang jahe itu dituduhkannya dengan gorengan kayak gitu. Kalau di tempat di kampung kan mungkin sama kayak gituan tuh. Oh iya. Uniknya itu nanti dikasih apa gitu. Kalau wedang jahe kan belum ada di tempat saya tuh, belum ada yang jual, paling yang udah instan-instan gitu. Nah, Apakah kakak itu menyediakan juga yang serbuknya untuk apa namanya untuk dibeli oleh kami penjual dijual lagi gitu. Terima kasih. kebetulan halo dengan ibu atau kakak siapa? Teh Nur Halimah, Halo Tenur Halimah, aslinya dari Majalengka. Jawa Barat, Majalengka. Halo. Kalau untuk minuman jahe sendiri, kalau zaman dulu ya Kak, kalau saya ngelihat balik ke story sebelumnya gitu, biasanya orang-orang zaman dulu menikmati jahe ini sebagai minuman yang seperti menyeduh di pagi hari kayak minum teh gitu kan. Biasanya pakai pisang goreng, singkong, mendoan, dan gorengan-gorengan lain. Nah, di kami juga menyediakan, tapi kita lebih mengkerucutkan yang kita jual di teras jahe ini makanan-makanan yang dengan tanda kutip tradisional gitu Pak. Karena segmentasi kita itu customer-customer atau pelanggan-pelanggan yang kita itu bisnisnya ekspansinya di kota-kota besar Kak. Dan kota-kota kayak contohnya Jabodetabek kita itu banyaknya cabangnya itu di Jakarta, Bekasi, terus Bintaro, Tangerang Selatan, dan besok insya Allah yang akan launching itu di Bogor gitu. Jadi kita kebanyakan itu mainnya di kota-kota besar yang orang itu merindukan tradisional food, terus minuman-minuman tradisional dan rempah-rempah gitu. Kalau untuk di
mungkin di Majalengka gitu kan, atau mungkin di tempat kakak, kakak bisa konsep secara tradisional, tapi ini kak, apa namanya, eh, relatif dengan harga yang relatif terjangkau atau dijangkau oleh si konsumennya gitu. Karena eh, gak bisa dipikirin juga ya kayak maksudnya kalau untuk di kota-kota kecil itu memang kita harus bisa bersaing secara harga juga Kak gitu, harga jual gitu. Karena nggak bisa, contohnya gini, saya buka di Majalengka dengan harga Jakarta yang satu gelas jahenya itu 25.000, 30.000, nggak akan laku gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, tapi dengan konsepnya, maka jangan bikin konsep coffee shop, konsep aja angkringan, tapi jual jahenya atau jual rempah-rempahnya itu ngejualnya di manfaatnya gitu. Orang-orang desa, mungkin orang-orang kabupaten juga, mereka juga membeli sesuatu itu bakalan melihat bukan kualitas aja, bukan kualitas gitu, tapi manfaat di tubuhnya itu seperti apa gitu. Karena jamu-jamu sekarang ini tuh kan juga udah mulai luntur-luntur juga Kak. Gitu. Jadi itu sih Kak, lebih ke situ sih. Iya, ya, paham. Masih. Tapi itu menjual cerita yang tadi menjual cerita itu maksudnya kita bikin sebuah, misalkan kita bikin kayak edukasi ya Kak, dibikin di banner atau di buku kayak gitu ya, di menu Iya, makanannya. iya di menu makanannya gitu. Oh, Dan gitu. kita juga menceritakan lebih ke storytelling gitu Kak. Maksudnya menceritakan kayak produk ini mungkin minuman jahe ini dibuat dari kebun jahe. Maksudnya eh andai kan di kebun, maksudnya di di kebun yang ada di Majalengka, memperdayakan petani lokal atau petani-petani perempuan yang ada di sana kayak gitu. Lebih membangun seperti itu Kak gitu. Oh, oh itu menjual cerita teh maksudnya iklan-iklan itu ya. Teguh. Iya, Asal mula gitu ya. Oke, oke. ya Paham. menjual ceritanya yang bisa mengangkat si produknya tersebut gitu. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Nur Halimah. Boleh nanya nggak Bang? Satu lagi. Iya, silakan kalau ada yang ingin tanya. Ya, saya dari Bahagia. Ya, malam Mbak ya. Tadi betul Mbak menyebutkan bahwasanya selain kopi, sebaiknya kita sediakan juga menu yang lain macam makanan atau yang lainnya. Saya setuju sekali dengan demikian. Tapi saya pernah melihat bahwasanya eh, yang punya coffee shop dia mengeluh gitu loh. Keluhannya itu apa gitu kan? Karena di sebagian kota kecil kata dia, dan saya saksikan juga gitu bahwasanya eh, customernya mereka itu mungkin minum segelas kopi gitu kan, tapi mereka itu duduknya sampai 5 atau 6 jam lebih gitu loh. Kemudian yang temannya yang nimbrung yang ikut ngobrol nggak beli apa-apa gitu loh. Jadi tempatnya itu penuh, tapi dia nggak nggak ada uang masuk gitu loh. Sehingga yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana cara mengatasi masalah ini, Mbak? Terima kasih sehingga mereka nggak tersinggung gitu loh. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Makasih Pak Bahagia. Semoga bahagia selalu. Amin. Oke, baik. Ya, itu sangat-sangat, saya agak kaget juga sebetulnya. Kok ada ya? Memang ada ya, Iya, Pak ya? banyak, Kak. Banyak di sini kayak gitu. Waduh, itu sangat-sangat pusing juga ya kalau kayak gitu ya, Bu Iya, ya. Untuk mempertahankan bisnisnya ya. iya. Jadi saya bingung juga ini jawabnya gimana Apalagi sih. kalau jualannya di sekolah, Kak, gitu. Anak-anak sekolah SM tuh. Yang belanja satu, yang nangkringnya 10 orang gitu. Gimana ya caranya? Mungkin ini sih, Bu, lebih ke kalau andaikan emang konsepnya kafe atau warkop gitu kan,
dikasih ini aja Bu sebelum maaf, gini Pak, dikasih buku menu sebelum masuk, dan ada pelayan yang ngasih buku menunya gitu. Mohon maaf Kak, mau pesan apa gitu. Atau tetap mereka nggak nyadar bahwa ke kafe itu harus beli juga atau gimana? Bahagia, mohon dijawab itu Kak. Kalau di tempat saya sama juga gitu. Bagaimana Pak Bahagia? Ini apa di sana seperti apa? Halo Pak Bahagia. Wah, bahagianya lagi ngobrol ya. Mungkin kita lanjut dulu Kak ya. Sambil, Iya, bahagianya sedang bahagia. iya betul. Lagi ada diskusi kayaknya. Ada Iya, pertanyaan lagi 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 nih di kolom bahagia chat itu nih. kalau Dari kalau di Kak kantor Ajeng. tuh gitu Kak. Mohon maaf Kak Alimah. Boleh saya lanjut dulu? Oh iya, silakan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ajeng. Kak mau tanya di Jogja ada kafe yang viral namanya C28. Konsepnya unik banget. Futuristik, ada museum mininya buat tempat foto kece. Tapi kalau dilihat-lihat naruh modalnya berapa banyak? Pertanyaannya menurut Kakak kalau untuk pemula bisnis kafe yang belum punya investor, bagaimana ini biar nggak kalah saing dengan budget pas-pasan? Lewat chat dulu ya Kak, maaf. Oh, sepertinya nggak bisa open mic. Mungkin dari ini Kak, di Jogja itu kan banyak kafe-kafe yang unik ya, baik secara desain interiornya maupun tadi seperti Kakak ceritakan bagaimana mereka membangun brand identitinya. Cuma ini Kak Ajeng ini tanya kalau budgetnya pas-pasan gimana biar kita tetap bisa dapat customer dan bisa bersaing gitu Kak. Eh, Banyak kok Kak sekarang yang saya amatin juga Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng, selamat malam. Jangan pesimis dulu Kak, kita harus tetap optimis kalau mau membangun bisnis. Jadi banyak Kak yang saya amatin itu ada beberapa resto atau mungkin kafe yang awalnya itu bukannya dari rumah gitu. Tapi kan gimana caranya kita bisa menyampaikan produknya itu sampai ke konsumen dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu. Kalau dengan budget yang minim, ya udah kita buat konsep eh, coffee shop yang mungkin lebih ke open bar, tapi lebih eksklusif gitu, dengan cara dibatasin konsumen yang datang, terus ya tadi menjual cerita storytelling dari produk tersebut gitu. Kalau kakak tahu, yang saya amatin juga itu ada namanya Resto Jepang Hike. Kalau kakak tahu Hike di Jogja juga gitu, di Jogja juga Kak. Di situ itu mereka awalnya bukannya di teras rumah nih, di teras rumah. Terus habis itu kalau yang datang ke sana itu harus reservasi dulu. Tapi dia yakin produknya itu menarik ke customer gitu. Dan mereka nge-upnya itu di sosial media itu manggil influencer food blogger. Jadi jangan menggambarkan influencer food blogger yang makro influencer dalam artian yang fee-nya itu gede ya Kak, red card-nya besar gitu. Enggak. Tapi kita harus riset mikro-mikro influencer yang memang ini apa red card-nya atau fee-nya itu yang sesuai dengan budget kita gitu Kak. Jadi kita harus yang bisa menyesuaikan dengan cara meriset tadi gitu. Kita harus pede dulu sama produk kita, terus juga konsep kita itu harus unik dalam artian kakak kalau menjual kopi dan kopinya sama dengan kafe mungkin yang menjamur di Jogja, ya nggak akan datang gitu. Selain kakak menjual tempat, kakak harus punya produk yang unik yang bikin orang ini penasaran untuk datang ke kakak.
Jangan minder dulu bahwa kakak nggak punya modal banyak, nggak bisa bangun coffee shop yang megah, terus yang futuristik, tempatnya nggak nyaman dan sebagainya. Sekarang banyak loh kak, coffee shop yang cuma modelnya kayak ada tuh di Jogja namanya eh, warung dingklik apa ya? Maksudnya konsepnya itu orang duduk di kursi yang pendek gitu. Nah, itu kan hal yang unik gitu. Zaman dulu kan kursi pendek yang diartikan dingklik itu kan kursi pendek ya. Zaman dulu kan banyak banget dingklik-dingklik atau kursi-kursi pendek yang dipakai untuk mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu nongkrong di depan rumah gitu. Konsep-konsep yang unik kayak gitu tuh yang perlu dibuat gitu dengan budget yang minim gitu. Dengan cara apa ya? Kita riset, kita gali ide-ide tren-tren yang ada bisnis coffee shop sekarang ini yang unik-unik apa. Sekarang gampang banget Kak Ajeng bisa buka TikTok, kakak cari konsep coffee shop unik dengan budget minim gitu. Pasti ada di atau mungkin kakak bisa tanya di Google juga. Di Google itu udah pakai artificial intelligence yang artinya eh, bisa sangat mempermudah memberikan ide-ide kepada kita gitu. Gimana Kak Ajeng? Yang pertama yang perlu kita tanamkan di diri kita itu harus punya mental berani kalau ingin membangun bisnis. Nanti tantangan ke depan itu tuh harus secara secara adaptif langsung kita itu bakalan tahu, oh kayaknya aku perlu melakukan hal-hal ini. Yang pertama tadi harus melakukan riset, riset dari sekitar aja. Riset itu nggak perlu memerlukan biaya yang banyak kok. Saya kalau ngeriset ya cukup ke TikTok. Nanti kalau ada eh, tempat baru atau makanan resto viral, coffee shop viral dan sebagainya, saya datengin. Saya akan duduk di situ entah 5 jam, 6 jam, 8 jam sampai tutup. Saya cek, oh kelebihan kafenya ini, yang berbeda dari kafenya ini gitu. Kalau ada hal atau nilai plus dari kafe itu, selalu saya capture dan saya ATM, amati, tiru, modifikasi untuk kafe saya. Baik, mantap sekali ya Kak ya. Semoga cukup menjawab ya Kak Ajeng ya. Tadi Kak Villa ini walaupun Teras Jaya udah buka di mana-mana ya cabangnya, tapi ternyata masih riset terus Kak ya. Datang ke kafe-kafe untuk terus mengembangkan ya tentunya. Biar Benar sekali Kak Admin. Jadi tiap hari saya pasti mengunjungi kafe-kafe yang mungkin kadang itu sampai di Kulon Progo yang memang hidden gem banget masuk ke dalam-dalam itu saya kunjungin. Apa sih kelebihan dari kafe ini? Sehingga orang tertarik datang ke sini. Bahkan ada kafe yang saya kunjungin itu di daerah Bantul, itu tuh benar-benar sepi, nggak ada yang kunjungin. Padahal itu view-nya bagus, cara makanan oke gitu. tapi Tapi trafficnya tempatnya, ya tempatnya ternyata tempatnya. dan Oke. kurang publikasi secara sosial media. Media. Oke, mungkin lanjut Kak ke materi yang tadi mau disampaikan Kak Villa. Silakan. Oke, teman-teman sudah ya semuanya Pak Bahagia. Apakah tadi sudah menjawab? Sudah, makasih banyak, Mbak. Ya, bagus. Pak Makasih banyak. Bahagia. Lanjut. Oke, saya lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi teman-teman semuanya terkait branding.
gimana sih branding yang sudah dilakukan Teras Jahe. Kan tadi saya sudah memberikan materi pemancing nih untuk teman-teman berpikir, oh ternyata kalau membangun bisnis coffee shop itu nggak hanya kita buka aja terus ngejual aja, ternyata ada tahapannya gitu kan. Ini yang kami lakukan di dalam Teras Jahe gitu. Saya bedanya di sini aja ya teman-teman ya, untuk kita sharing dan berbagi. Nah, kalau untuk definisi branding sendiri nih teman-teman, strategi marketing yang membangun identitas atau reputasi perusahaan secara keseluruhan. Branding ini bukan berlaku hanya ke ini bisnis kita aja, tapi ke diri kita juga. Contohnya, saya mencontohkan diri saya di sosial media pribadi saya selalu setiap hari itu bercerita tentang Teras Jahe. Entah posting video yang ada di feed Instagram Teras Jahe, atau mungkin membuat story saya melakukan apa di Teras Jahe. Secara tidak langsung, orang itu akan teringat. Bahkan sampai saya main gitu ya ke mall, diingatnya pasti, oh ini mbak-mbak jahe yang ada di konten ya, gitu. Karena ketika kita melakukan secara konsisten, akan membangun apa ya, di alam sadar orang-orang tuh akan teringat dengan sendirinya teman-teman. Jadi branding itu harus dibuat make it simple, make it memorable, and make it inviting to look at gitu. Jadi harus benar-benar secara simple, tapi tetap diingat dan menarik untuk orang itu berkunjung atau datang ke kita gitu. Nah, hal penting lagi nih yang ingin saya kuatkan lagi pentingnya branding itu dia tadi membangun identitas yang kuat, meningkatkan kepercayaan dan memperkuat loyalitas pelanggan gitu. Jadi dengan adanya brand nih, orang-orang tahu, orang-orang kenal. Saya mengucapkan berulang-ulang di sesi kali ini tentang Teras Jahe, Teras Jahe, Teras Jahe. Secara tidak langsung, teman-teman akan mengingat ketika ada minuman wedang jahe. Oh, kemarin saya habis mengikuti materi atau sharing terkait Teras Jahe. Secara tidak langsung itu di otak kita itu bakalan ini tersimpan memori yang sudah kita ucapkan berulang-ulang teman-teman. Jadi itu hal yang penting membangun branding untuk tadi bukan hanya sebagai identitas aja, tapi kepercayaan gitu. Nah, selanjutnya tujuan branding itu untuk membangun kesadaran merek, terus membedakan merek dari pesaing gitu. Terus meningkatkan loyalitas pelanggan juga, meningkatkan nilai merek dan membangun kepercayaan. Nah, ini saya next aja, saya akan membedah dari ini branding yang sudah dilakukan Teras Jahe ya teman-teman. Jadi kita itu membuat logo yang mudah diingat. Contohnya logo Teras Jahe. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya kursor atau anak panah yang saya gerakan ini apakah terlihat dari layar teman-teman? Sangat jelas. Terlihat Terlihat ya? jelas, Kak. Oh iya, terlihat jelas ya teman-teman ya. Jadi Teras Jahe ini kan ada gambar titik ini tuh uap teman-teman. Jadi kita itu sangat detail dalam membuat logo. Mulai dari warna hitam, maknanya apa gitu. Hitam ini maknanya untuk memberikan pesan bahwa Teras Jahe ini konsepnya memang hangat gitu. Dan warna hitam ini, titik hitam ini itu ketika diletakkan di desain entah packaging makanan, entah packaging minuman yang datarnya atau bahan dasarnya itu warna apapun, itu tuh bakalan terlihat gitu dan bakalan nyatu. Warna hitam ini kita buat agar menjadi netral gitu teman-teman. Ketika kita membuat packaging di makanan ataupun minuman. Packaging ini dalam artian kemasan ya teman-teman. Nah ini titik tadi ini
kita artikan sebagai uap, bahwasanya minuman yang ada di teras jahe, minuman jahe yang kita suguhkan kepada customer itu tuh menghangatkan atau bisa diibaratkan selalu hangat, selalu panas dengan adanya uap ini. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya ini kan bentuknya ada cangkirnya ya teman-teman ya. Ini itu penggabungan antara huruf T, ini T, dan huruf J. Yang artinya teras jahe, singkatan dari teras jahe gitu. Nah, kita perkuat teras jahe, mananya ada di sini, di tulisan ini, agar orang-orang ketika melihat kemasan atau packaging kita, bukan hanya melihat cangkir yang ada uapnya aja, tapi ini teras jahe secara utuh, agar orang-orang itu mengingatnya, gitu. Begitu teman-teman. Jadi bukan hanya visual kita membuat filosofi si logonya aja, tapi kita perlu perjelas tulisannya itu maksudnya apa gitu. Agar orang-orang itu bisa mudah mengartikannya dan mengingatnya juga. Next. Yang saya katakan inovatif itu seperti apa sih gitu. Kita membedah inovatif atau USP yang ada di Teras Jaya teman-teman. Jadi kita itu menggunakan bahan baku utama itu jahe. Tapi jahenya kita sengaja nggak buat serbuk, nggak ditambahin bahan-bahan kimia yang lain. Dalam artian kita selalu menggunakan jahe yang fresh, yang setelah dipanen. Dan orang-orang itu kita ini teman-teman bisa melihat proses pembuatannya karena kita open bar gitu. Nah, setelah itu kita lakukan pemarutan. Proses ekstraksi dengan diparut ini pelanggan itu bisa melihatnya secara langsung. Jadi pelanggan tahu tuh higienisnya seperti apa gitu. Jadi itu bisa membentuk atau membangun kepercayaan customer terhadap brand kita, teman-teman. Dan kita juga ada namanya pelanggan itu bisa request custom by order. Jadi pelanggan itu bisa menyesuaikan tingkat kepedasannya. Karena nggak semua orang itu suka jahe yang pedas. Dan nggak semua orang suka jahe yang rasanya nggak pedas gitu. Jadi kan kita kadang bingung. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan kemauan pelanggan kita tadi dengan adanya request atau custom tadi. Gitu. Dengan cara rasa dan aromanya lebih kuat, menyesuaikan preferensi dari pelanggan juga. Nah, memang kita yang membuat beda dari yang lain, keunikannya itu konsep kafe kita, teman-teman. Jadi konsepnya itu memang kita desain dan ada desain interior khusus yang memang dari detailnya itu kita selalu menggunakan rotan. Dalam artian, rotan ini kan warisan dari Indonesia sendiri ya teman-teman. Kita ingin melestarikan warisan Nusantara. Bahkan gelas yang kita gunakan itu ada balutannya rotan teman-teman. Rotan seperti ini. Bentuknya rotan seperti ini. Karena gelas kita kaca dan kalau untuk minuman panas dipegangnya panas, kita buatlah balutan rotan tadi biar lebih aman ketika pelanggan menikmati minuman jahe yang hangat atau panas tadi, teman-teman. Nah, konsep open kitchen yang sudah saya jelaskan tadi dan dibuatnya secara dadakan langsung. Jadi kita nggak nyetok. Jadi pelanggan itu bisa menikmati minuman jahe yang selalu fresh. Biasanya kalau kita di gerobakan, di abang-abang, itu kan jahenya udah diseduh dulu ya teman-teman ya, dalam satu panci yang gede gitu kan. Kan kita nggak tahu takarannya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita itu pengen menyesuaikan preferensi dari pelanggan tadi untuk menunjukkan tingkat eksklusivitasnya, terus menjamin proses yang higienis dari bahan yang berkualitas. Seperti itu, teman-teman. Sebentar.
Nah, solusinya apa gitu, teman-teman? Jadi dari bentar, dari solusinya apa gitu kan, dari bahan baku dan rempah-rempah tadi kita prosesnya itu dengan cara jahe diparut, terus hasil parutannya itu diberikan air mendidih, dan diaduk, dicampur dengan rempah-rempah sesuai dengan pesanan, terus siap disajikan gitu. Terus kita juga memberikan proses edukasinya, pengenalan variasi bahan baku yang ada itu yang kita gunakan itu seperti apa, dan penyampaian manfaat produknya gitu. Kan kita ada 22 varian minuman jahe, teman-teman. Mulai dari rempah-rempah dan spesial dan minuman jahe susu. Kita selalu memberikan edukasi bahwa kadang ada pelanggan yang datang ke kita, saya ngerasa ini tenggorokan saya sakit, kita langsung bisa memberikan referensi manfaat dari produk. Oh, eh, si A cocoknya minum jahe kencur karena kencur ada antibakterinya yang bisa membantu untuk menyembuhkan radang tenggorokan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa merekomendasikan. Nah, secara suasana, fasilitas dan tempat kita untuk di cabang-cabang yang ada di Jabodetabek itu ada VIP room-nya, ada family room-nya, ada individual bar table-nya gitu. Dalam artian kita memberikan fasilitas itu bukan hanya untuk pengunjung-pengunjung yang cuma sendirian aja, tapi kita juga berpikir gimana caranya kita bisa masuk ke segmentasinya itu ke family atau keluarga gitu, yang kalau datang itu ngajaknya rombongan gitu, secara tidak langsung transaksinya, traffic penjualannya juga akan naik gitu. Nah, ini fasilitas untuk offline outlet ya teman-teman, dan kita juga tersedia di ini ojek online, layanan antar makanan online itu ada. Nah, secara tidak langsung segmentasi kita untuk pelanggan itu mulai dari Gen Z, baby boomers, terus milenial, Gen Z, terus IRT, keluarga, pekerja korporat, komunitas. Jadi kita itu semua masuk gitu. Jadi yang datang atau pelanggan-pelanggan kita itu bukan hanya orang-orang yang old saja, tapi Gen Z itu banyak juga ternyata yang menikmati jahe karena kita ada varian yang menyesuaikan untuk anak-anak muda. Contohnya jahe merah coklat susu gitu. Nah, kita juga ada campaign-campaign yang memang kita secara sadar membuatnya karena kita tahu bahwa ketika kita punya bisnis yang semakin berkembang pesat, punya outlet yang semakin banyak, otomatis kita akan memberikan sumbangsi sampah juga untuk bumi ini. Dan gimana caranya bisnis kita itu bukan hanya memberikan manfaat untuk pelanggan saja, bukan hanya memberikan manfaat untuk as business owner atau founder saja secara keuntungan gitu, tapi kita ingin memberikan dampak dan manfaat secara lingkungan juga. Kita nggak ingin membahayakan bumi ini secara kita sudah menyumbang sampah terlalu banyak gitu teman-teman. Jadi kita selalu mengkampanyekan di sosial media kita tentang darurat sampah gitu. Gimana kita itu sudah menggunakan kantong plastik yang berbahannya itu dari singkong. Berbahannya dari singkong, jadi mudah terurai ketika dikasih air panas gitu ya. Si plastik ini tuh sudah leleh dengan sendirinya gitu. Terus kita sudah juga mengkampanyekan ketika customer membawa tumbler untuk datang ke teras jahe, kita berikan diskon 5% untuk all varian menu minuman jahe gitu. Dan kita selalu menghimbau bahwa makanan yang tersisa wajib dibawa pulang karena kita juga kasih free packaging untuk makanan ini jangan sampai tersisa karena sayang banget teman-teman kalau makanannya tersisa jadi sampah gitu. Dan tentunya yang terakhir edukasi keluarga, mengajak keluarga-keluarga untuk apa ya, mengkampanyekan atau menjadi bagian dari solusi-solusi yang sudah kita buat. Dan di Teras Jaya sendiri juga sedotannya, dari sedotan packagingnya itu, di sedotannya itu kita pakai sedotan dari singkong. Jadi udah nggak pakai plastik lagi.
Untuk cupnya kita pakainya paper cup dari kertas. Terus untuk lunchbox kalau orang mau dibawa pulang gitu untuk take away, kita pakainya juga pakai paper lunchbox gitu. Memang kita walaupun secara harga itu lebih mahal, tapi kita yakin dengan cara ini kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk bumi, untuk menjaga bumi kita gitu. Dan kita juga tidak menggunakan plastik tadi. Selain menggunakan plastik dari singkong, kita juga menggunakan uh, paper bag atau ini uh, apa bag bag tas dari kertas gitu teman-teman, paper bag. Nah, ini yang saya sering lakukan riset pasar dan kompetitor. Nah, kalau direct kompetitor sendiri, kafe juga menjual jamu ya sebagai produk utamanya itu. Kalau di Jakarta sendiri itu ada acara Kis, Weora Jamu, itu brand-brand besar yang menjadi direct kompetitor kita gitu. Indirect kompetitor kita ya coffee shop yang ada yang sejenisnya yang menjual-jual kopi itu juga menjadi indirect kompetitor juga gitu. Tapi kita yakin posisi dan keunikan Teras Jaya itu berbeda gitu. Karena Teras Jaya itu merupakan konsep kafe pertama yang menyediakan produk minuman berbahan dasar jahe dengan cara penyajian yang unik dan dapat dinikmati di tempat yang eksklusif dan nyaman gitu teman-teman. Positioning yang sempurna seperti apa. Nah, untuk segmentasi sendiri kita itu ada di usia 20 sampai 70 tahun, teman-teman. Terus ada di beberapa kota yang ada di Indonesia. Paling banyaknya kita memang di Jabodetabek, teman-teman, di Jakarta. Itu kita ada 4 cabang di sana, terus di Bekasi, di Bintaro. Nah, yang selanjutnya yang akan kita buka nanti di akhir tahun, insya Allah di tanggal 28 Desember, kita bakal launching di Bogor, seperti itu. Terus targeting orang-orang di kelas menengah ke atas yang mulai dan sudah menjalani healthy lifestyle. Positioningnya Teras Jaya ini hadir untuk menyediakan produk yang identik dengan kesehatan, disertai dengan tempat yang nyaman untuk memperluas segmen pasar hingga ke generasi muda. Jadi tujuan Teras Jaya terbentuk ini kita juga ingin memberikan edukasi kepada anak muda bahwa ini loh ada minuman-minuman sehat yang emang bahan bakunya itu dari kekayaan Indonesia gitu, dari rempah-rempah, dari jahe, dari kunyit, dari kencur, dari temulawak gitu. Untuk marketingnya sendiri itu untuk offline, word of to mouth dari mulut ke mulut. Terus kita juga melakukan kolaborasi dengan merek kompetitor. Terus bekerja sama dengan komunitas yang ada di sekitar outlet. Terus bekerja sama dengan pengolahan limbah makanan juga, memperbanyak penggunaan green product. Terus kita juga mengikuti event kuliner gitu teman-teman. Terus untuk online-nya mengaktifkan tadi lebih banyak platform sosial media untuk meningkatkan brand awareness, terus membuat konten yang relevan dengan tren yang ada, terus memperbanyak ads, terus paid promote juga, menggunakan mikro makro KOL atau influencer tadi untuk mempromosikan brand Teras Jahe. Terus meningkatkan kampanye ramah lingkungan juga teman-teman semuanya. Kenapa memilih jahe dan rempah bukan yang lain? Karena kita harus melihat kondisi industri jamu saat ini. Minat peminum jamu itu rendah pertama. Terus citra jamu itu yang negatif karena jamu kan biasanya ditemuinya kayak di pasar, terus di mbak-mbak jamu gendong yang kita nggak tahu tingkat higienisnya itu seperti apa. Karena kalau di pasar sendiri ya teman-teman, kalau saya melihat mbak-mbak jamu itu becek-becek rempah-rempahnya, becek-becek ramuannya pakai tangan. Terus kalau ada yang bayar ngambil uang pakai tangannya terus becek-becek lagi gitu kan, cara mindset kayak aduh ini yang aku minum gimana ya, aku pengen menyehatkan tubuhku, jangan-jangan ini habis
ada bakteri yang ada di minumanku gitu kan, pasti ada ketakutan tuh. Nah, selanjutnya budaya minum jamu itu semakin menurun. Semakin perkembangan zaman itu karena tergeser tadi adanya coffee shop, adanya kopi gitu. Budaya jamu ini semakin menurun. Terus market share turun 15-20%, income-nya jadi turun 50%, hanya tersisa 300 pabrik obat herbal, teman-teman. Terus penjual jamu itu masih sangat konvensional. Terus apa sih relevansi pada industri jamu? Nah, segmennya pasar didominasi oleh baby boomer dan Gen Z kan. Terus bisnisnya apa? Keterbatasan SDM yang piawai pada industri jamu tadi, teman-teman. Nah, itu yang membuat kenapa kita harus, bukan kenapa kita harus sih, lebih tepatnya peluang jamu itu lebih besar gitu nantinya. Karena secara peminat jamu rendah, terus citra jamu negatif, itu tuh yang membuat kita berpikir bahwa ini ada peluang nih untuk memberikan nilai positif gitu dan mengangkat tren-tren yang ada sekarang ini dikolaborasikan dengan tren-tren zaman dulu, minuman rempah, minuman jamu yang terkesan old atau di pikiran orang-orang itu terkesan jadul dan tradisional, ternyata bisa dikonsep secara modern gitu. Itu teman-teman terkait teras jahe sendiri. Untuk melihat keunikannya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Saya sudah menjelaskan tadi tentang keunikannya. Silakan dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Anti mainstream ya Terasja itu. Yang lain bikin coffee shop, ini bikin minuman-minuman tradisional rempah gitu kak ya. Iya, keren banget. Kayak ini kayak model jualan jamu aja, tapi kelasnya modern itu ya. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman, gimana? Mungkin dari sharing ini juga teman-teman nanti bisa, oh kayaknya aku juga bisa menjual jamu. Boleh banget teman-teman, karena kita sangat mendukung. Semakin banyak orang yang teredukasi untuk menjual jamu-jamu, untuk apa membangkitkan lagi warisan warisan yang ada di Nusantara kita itu, turut serta memajukan dunia perjamuan sekarang ini, kita sangat-sangat dukung. Kita harus saling membantu sama lain. Karena semakin orang teredukasi bahwa ini tuh ada nilainya loh jamu itu. Ada value-nya yang bisa kita banggakan gitu. Kita sangat-sangat appreciate juga buat teman-teman yang mau belajar tentang jamu-jamu tradisional. Memang mau jamu yang jadi warisan Nusantara ini nanti diakui oleh negara lain karena kita sudah mengikuti gaya Barat atau kehidupan Barat yang mungkin orang-orang Barat nggak mengenal itu, tapi orang-orang Barat tahu bahwa ini punya value nih, harus ditiru dan dicontoh nih gitu. Karena sekarang aja kayak tarian-tarian juga banyak diakui negara-negara lain loh teman-teman. Masa iya jamu yang menjadi tradisional dan warisan Nusantara Indonesia sendiri mau diambil negara lain? Kan nggak mungkin kan ya teman-teman semuanya. Baik, teman-teman ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan sebelum Kak Nafila menyampaikan closing statement-nya. Nah, bukannya 24 jam ya, Kak? Kalau untuk buka sendiri di masing-masing outlet karena segmentasinya berbeda dan secara tempat atau strategis tempatnya itu berbeda, tiap outlet berbeda, Kak Nur Halimah, untuk jam bukanya. Kalau kita di cabang Bekasi itu kan ada dua ya, ada di Galaxy yang deket sama Fresh Market. Karena kita mengambilnya deket yang Fresh Market gitu kan, orang otomatis aktivitasnya mulai dari pagi. Jadi kita bukanya pagi. Jadi kita itu menyesuaikan. Kalau untuk cabang di Jogja sendiri, karena
aktivitas orang mencari tempat nongkrong itu dimulai dari jam 9 atau enggak jam 10, kita bukanya dari jam 9, tutupnya sampai jam 12 malam. Rata-rata tutupnya jam 12 malam, kalau enggak jam 11 malam untuk cabang Teras Jaya. Kita nggak buka 24 jam. Nah, ini sistemnya kalau mau gabung franchise atau gimana, Kak? Kalau untuk Teras Jaya sendiri memang kita belum bisa membuka franchise, tapi kita open kemitraan yang nantinya itu kita membuka sebagai ini lebih membuka pendanaan investor gitu. Karena untuk manajemen kita ingin memegang kita sendiri Kak gitu. Karena kita nggak mau brand yang udah kita bangun dari memang dari nol banget Kak. Karena Teras Jaya itu dibangunnya bukan yang langsung bentuknya coffee shop gitu, bukan yang bentuk cafe gitu, bukan. Kita bukannya dari orderan dari rumah, terus habis itu eh, di rumah ya, buatnya di rumah, terus habis itu kita buat kayak gerobak di depan ruko gitu, sampai kita menemukan bahwa konsep yang cocok untuk meningkatkan value dengan membuka kafe ya baru sekarang ini, baru di tahun pertama itu, cabang yang pertama kita masih bentuknya gerobak. Di tahun kedua di tahun kedua cabang yang di Grand Galaxy di Bekasi. Itu pertama kalinya kita buat konsep cafe yang benar-benar kita pengen mengangkat value si Jai ini. Jadi kita karena mulainya dari hal yang nol banget, kita nggak mau buka franchise terus habis itu kita serahkan brand kita, terus nggak nggak kita pantau dan lain sebagainya. Kita takut Kak untuk eh, brand yang sudah kita buat, yang udah kita bentuk, yang udah kita bangun, tiba-tiba namanya negatif di pasaran dan lain sebagainya, terus tidak terjaga dan lain sebagainya gitu. Jadi kita memang opennya saat ini open kemitraan sebagai investor gitu. Thank you, Kak. Lalu bagaimana cara gabung jadi mitra, Kak? Halo? Iya, halo, silakan pertanyaannya. Kalau mau gabung jadi mitra itu gimana caranya? Oh, kalau mau gabung jadi mitra Kak Vila, gimana kira-kira tuh? Halo, halo, gimana? Kalau mau gabung jadi mitranya, Kalau mau karena gabung, saya karena saya pikir tertarik juga ya apa usaha jamu gitu. kalau untuk saat ini kita masih close Kak, karena masih fokus. Kemarin kita sudah sempat buka open investor gitu untuk cabang yang di Hmm. Bogor, karena di Bogor ini sudah berlangsung gitu, baru memulai gitu. Jadi kita masih Hmm. close. Biasanya kita infokan dari ini sih teman dekat kita dulu sih sebetulnya. Atau enggak Oh, mungkin begitu. kakak nanti bisa juga save nomor saya. Nanti juga atau mungkin bisa lewat DM Instagram juga di @terasjaya, atau mungkin Instagram pribadi saya @velaamza gitu. Biasanya ditawarkannya itu secara personal sih Kak untuk investor dari orang terdekat dulu. Oh, oke. Sukses selalu, Kak. Ya, amin. Makasih. Kak Lima juga ya. Semoga bahagia dan sukses selalu. Amin. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Kak. Mungkin ini sebagai ini ya last question ya, mungkin pertanyaan terakhir karena kita juga udah cukup larut ini di Indonesia aja udah jam 10.15, di Hong Kong mungkin udah mau jam 12 malam ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Yadi. Kak, untuk menarik market anak muda, kampanye apa yang bisa menyasar mereka? Sama satu lagi tadi yang atas belum ya. Kak, market terbanyaknya di kelas apa? Gen Z,
apa milenial? Ini sama ini dari Kak Yadi semua Kak pertanyaannya. Ini pertanyaannya Kak, untuk menarik market anak muda, kampanye apa yang bisa menyasar mereka ya? Tergantung dulu nih Kak, untuk produk yang kita jual apa dulu nih, gitu. Kalau untuk yang saat ini kita lakukan untuk menyasar anak muda ya mengikuti tren variasi menu produknya gitu. Yang artinya kita harus bisa menyesuaikan. Kalau yang ada di teras jahe itu kita selalu memberikan inovasi produk. Sekarang ini kan anak-anak suka yang minuman bersoda-soda. Kita coba membuat minuman yang bersoda juga, tapi kok kita kolaborasiin sama bahan baku jahe gitu. Kita ada namanya mocktail yang ada bahan dasarnya jahenya, terus habis itu sodanya juga kita buatnya alami gitu, pakai soda buatan, pakai injeksi eh, CO2 gitu, nggak pakai soda yang sudah ada pemanisnya gitu. Jadi memang untuk bahan baku produknya kita buat sealami mungkin gitu, nggak menambahkan bahan-bahan kimia. Mungkin itu sih Kak, dari produk-produknya bisa menyesuaikan untuk anak-anak muda atau segmentasinya para Gen Z gitu ya kan saat ini yang menarik untuk Gen Z. Terus juga kita juga punya menu-menu minuman tradisional yang kita memang sengaja konsep sebagai minuman modern. Sekarang ini kan banyak ini kan minuman-minuman ada campurannya es krim gitu kan. Nah, kita buatnya kunyit. Kita termotivasi dari kunyit asam, terus kita ATM, jadi namanya kunyit affogato. Jadi perpaduan antara kunyit asam yang pure tanpa gula dipaduin dengan es krim vanila. Dan itu sangat banyak disukai oleh anak-anak Gen Z atau kita bisa eh, memperkenalkan ke kaum-kaum milenial yang emang dengan tanda kutip aku tuh nggak suka minuman jamu dari kecil, aku nggak mau mencobanya karena jamu itu pahit. Ternyata setelah mencoba si kunyit avocado ini, ternyata rasa jamu itu beda ya. Nah, hal itu yang ingin kita pancing gitu, bahwa eh, apa ya, mindset minum jamu pahit, minum jamu nggak enak itu tuh bisa loh dinikmati. Minuman jamu itu sebagai minuman yang eh, nggak kalah saing sama modern saat ini gitu, dan bisa dinikmati secara rasanya gitu. Dan ada juga kita termotivasi dari beras kencur, ada namanya menu kencur creamy gitu. Jadi beras kencur tapi kita kasih foam di atasnya pakai fresh milk, dan teman-teman ini bisa nikmatinya seperti ngerasain minuman-minuman boba yang ada cream cheese-nya gitu. Itu sih Kak, apa ide atau inovasi dari produk yang bisa menyasar ke Gen Z selain memberikan suasana atau tempat pelayanan yang menarik. Gimana Kak Yadi, adakah hal yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya cukup Kak Nabila Kak Yadi udah jawab di chat, nggak bisa open mic sepertinya. Baik, Kak Nafila, karena pertanyaan sudah banyak sekali terkumpul, tadi juga ada yang tanya tentang franchise. Nah, mungkin bisa di follow up juga ya, kemitraan bisa di IG-nya Kak Oh, Nila maupun di IG Teras Jaya Kak ya. Nanti bisa di follow up tadi buat teman-teman yang udah tanya. Nah, untuk sesi terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Vela untuk teman-teman yang mungkin baru mau merintis atau sudah merintis tapi belum menemukan
keunikan dari produk yang sedang dikembangkan atau usaha yang sedang dirintis, Kak. Silakan. Oke, mungkin ada closing statement dari saya, yaitu mulai aja dulu, yakin aja dulu, kuatin mental. Kalau kita nggak berani mencoba, kapan kita tahu bahwa kita berhasilnya gitu. Jadi setiap setiap apa ya, setiap langkah, setiap hal yang akan kita raih itu pasti mungkin kita akan melewati kegagalan. Tapi yakin setiap kegagalan itu selalu ada pengalaman atau pembelajaran yang dapat kita ambil atau mungkin kita bisa memaknainya gitu. Jadi jangan takut kegagalan itu terjadi, tapi yakin kalau teman-teman ini bisa melalui atau melewati kegagalan itu untuk dijadikan sebagai pembelajaran gitu teman-teman. Jadi harus berani dan yakin. Tetap optimis ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Kak Nafila, luar biasa sekali ya. Harus berani dan yakin teman-teman. Nanti kalau kebanyakan dipikirin nggak mulai-mulai gitu Kak ya. Iya, nggak jalan-jalan. Dan yang Harus paling segera penting, dicoba. iya, Bahkan Kak Nafila pun yang teras jaya udah ada di mana-mana tetap terus belajar, survei-survei ke kafe-kafe dan tentunya terus mengupgrade kapasitas juga Kak ya supaya teras jaya makin berkembang lagi. Baik, terima iya, kasih untuk Kak Vela selaku pemateri kita malam hari ini luar biasa sekali dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang tetap stay tune nih sampai hampir jam 11 malam di sela-sela kesibukan teman-teman. Semoga materi yang disampaikan Kak Vela hari ini bisa memberikan insight yang positif untuk kita dan next ya tinggal kita eksekusi nih apa-apa yang sudah disampaikan Kak Vela ini di usaha yang sudah kita rintis atau akan kita rintis ke depannya. Baik untuk peserta yang beruntung malam hari ini, Kak Feicu ya, Kak Feicu nanti silakan DM ke admin Winit Space untuk menerima hadiah Kak ya, untuk pertanyaan yang terpilih mendapatkan hadiah itu ya. Silakan Kak Feicu nanti setelah Zoom ditutup bisa DM ataupun chat ke admin. Baik teman-teman. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang positif, terutama berkaitan dengan usaha coffee shop, lalu juga kuliner seperti yang dilakukan oleh Kak Nafila ya. Beliau ini masih muda tapi sudah bisnisnya sudah banyak gitu ya, cabangnya di mana-mana. Nah, ya. itu juga jadi motivasi kita bersama. Saya kira untuk bisnis itu nggak ada terlambat usia berapapun ya. Yang penting kita ada kemauan dan dengan modal berapapun tidak masalah. Justru kalau modalnya itu pas-pasan biasanya kita akan lebih terpacu untuk kreatif Kak ya. Supaya bisa bersaing dengan usaha-usaha yang sudah besar. Baik, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Kak Vela dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih juga. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Untuk rekamannya kita share di channel YouTube Winit Official ya teman-teman. Nanti linknya akan kita share besok setelah selesai editing. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.